Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada hari ini dengan seizin Allah kita lanjutkan kembali kaji surat Al-Waqiah yang kemarin sudah kita bahas. Saat ini kita sampai pada ayat 57. Nahnu khalaqnakum walaula tusaddiqun. Kami yang menciptakan kalian. Hendaklah kalian membenarkan atau meyakini penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari kiamat dan apa yang akan terjadi di hari kiamat. Maka laula dalam bahasa Arab bisa bermakna andai kata. Sehingga laula dengan makna andai kata disebut dengan harfu imtina'in liwujud. Huruf yang menunjukkan nggak mungkin terjadi. Tapi dalam kondisi yang lain, laula bermakna harfun lit tahdid, ya. Huruf yang menunjukkan makna menggugat, ya. Jadi makanya saya agak berhenti sebentar. Kalau bahasa Indonesia apa enaknya ya? Bisa menggugat, bisa menggugah. Kami menciptakan kalian, mau sampai kapan kalian nggak percaya kepadaku? Atau kami menciptakan kalian, ayolah segera percaya kepada penjelasan-penjelasanku. Ya. Menggugah dan menggugat. Ya. Sehingga bisa bermakna satu ancaman, ya. Kalau nggak percaya, risikonya ini. Kalau kamu nggak melakukan, risikonya ini. Ya, itulah. Jadi ayat 57 ini merupakan sanggahan terhadap orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat, ya. Sehingga akhirnya masuk neraka. Dan kemarin sudah saya jelaskan sekilas apa yang disebut di ayat 51, di mana dhalnya didahulukan baru mukadzibun. Ya. Sedangkan di ayat yang ke-92, ya, mukadzibinnya didahulukan, ya. Ya. Baru ad-dhalin. Wa amma in kana minal mukadzibin dhalin. Ya. Seperti yang saya jelaskan bahwa secara makna memiliki maksud yang sama, ya, pendusta dan orang-orang yang sesat. Ya. Adapun didahulukan ad-dhalun di ayat ini karena terincinya kekurangan ataupun penolakan, ya, kejahatan manusia dan kemudian balasan-balasannya. Ya.
adalah akiluna min syajarin min zaqqum, ada famali'una minhal butun. Ya. Jadi secara makna nggak ada bedanya, tapi pendahuluan ini lebih kepada apa istilahnya, tanzimus siyaq, ya, keserasian susunan kata. Ya. Jadi ketika penjelasan penolakan manusia terhadap hari kiamat itu sangat rinci, ya. Ya, katakan di sini innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim, ya. Dan seterusnya, maka cocoknya mereka adalah ad-dallun, ya. Maka cocoknya disebut ad-dallun al-mukadzibun. Ya. Sedangkan di ayat, ya, 92 tidak berbicara tentang rincian-rincian penolakan terhadap hari kiamat itu, ya. Tapi langsung berbicara tentang pendustaan, ya. Misalnya afa bihadzal hadithi antum mudhinun taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, ya. Jadi di ayat 82 ada kata tukadzibun, ya. Jadi supaya tadi saya katakan keserasian susunan katanya, maka dibuat mukadzibun lebih awal. Ya. Apalagi yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mukadzibin, ya. Mudhinun ini menunjukkan esensi orang yang mukadzibun. Ghairu madinin, ini semua kondisi-kondisi yang lebih cocok untuk disebut dengan orang-orang yang mukadzibin, ya. Jadi ini perlu saya jelaskan kembali, ya. Untuk menghadapi orang-orang yang disebut oleh Allah ad-dallun al-mukadzibun, ya, maka Allah menjawab ataupun meluruskan, ya, kesesatan dan penolakan manusia terhadap hari kiamat dengan mengajukan dirinya. Nahnu, dirinya yang apa? Khalaqnakum, yang telah menciptakan kalian, ya. Jadi sangat aneh manusia itu, ya, yang diciptakan oleh Allah, tapi, ya, sekedar mengikuti, mempercayai apa yang dijelaskan oleh Allah aja nggak mau, ya. Tidakkah ini yang lebih cocok manusia yang super jelek sehingga Allah mendahulukan kata dhallu. Di dalam kehidupan ini manusia itu bisa sangat hormat tunduk kepada orang yang sebutlah hanya memberi satu kebaikan-kebaikan, ya. Katakan anaknya dibiayai sekolah, ya, tiap bulan dikasih sembako, itu manusia insya Allah sangat nurut kepada pemberi kebaikan itu, ya. Andai kata diminta tolong begini, andai kata disuruh mengerjakan sesuatu, dia siap, ya. Apalagi kalau manusia berbuat baik kepada manusia yang lain dengan kebaikan dari A sampai Z, ya. Mulai saat bayi yang besarkan, ya, saudaranya itu, ya. Pendidikan sampai sarjana saudaranya itu misalnya, ya. Menikahkan, menyediakan rumah dan seterusnya, ya. Kebaikan yang betul-betul menyeluruh dari A sampai Z, maka biasanya manusia itu akan lebih tunduk lagi, ya,
Ya, ibaratnya kalau saya suruh sujud, ya sujud ya, karena ada orang lain yang berjasa dengan jasa yang besar. Nah, seharusnya manusia kepada Allah itu juga otomatis begitu. Ya. Karena kebaikan Allah terhadap manusia itu dari A sampai Z sampai berlipat-lipat. Allah menganggapnya sebuah kondisi yang sangat aneh. Sehingga disebut balunal mukadzibun. Ini benar-benar orang keterlaluan, sehingga disebut sesat, disebut pendusta. Ya. Jadi karena setelahnya nanti akan banyak menjelaskan tentang jasa-jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Allah dengan ungkapan kata nahnu, kami, ya, secara umum ini digunakan ketika memang untuk menunjukkan ta'zimuhu, ya, untuk menunjukkan bobot keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah seperti inna anzalnahu, kami menurunkan. Ya. Sungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Dalam posisi-posisi Allah ingin menunjukkan keagungannya yang tiada batasnya, Allah gunakan kata nahnu. Dalam kondisi Allah ingin menunjukkan hanya dirinya yang harus disembah, yang harus diibadai, yang harus diakui sebagai Tuhan, maka Allah menyebutkan dirinya ana. Ya. Innani anallah. Sebenarnya aku adalah Allah. Ya. Kenapa? Karena aku inginkan kamu hanya beribadah kepadaku. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu. Aku ingin kamu hanya minta tolong kepadaku. Maka Allah menyebutkan aku, mengatakan aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Nah, itu ya perbedaan antara sebutan Allah menyebut kami dengan Allah menyebut saya. Ya. Kemudian Allah menyebutkan khalaqnakum, kami yang menciptakan kalian. Ya. Di mana letak ta'zimnya? Ya. Ya, ketika Allah mengatakan ya apa? Ya, kami menciptakan, berarti Allah terlibat dalam penciptaan itu, ya. Bukankah keterlibatan itu menunjukkan bahwa yang diciptakan otomatis terbawa oleh keagungan penciptanya. Ya. Katakan misalnya seseorang mengundang ulama, yang datang langsung ulamanya itu, ya, bukan wakilnya, tentu akan beda. Ya. Seseorang mengundang pejabat tertentu untuk launching sebuah bangunan, ya, bangunan megah yang baru selesai dibangun. Dan dalam peresmian itu yang datang pejabat si fulan yang diundang itu, yang sesuai dengan namanya, Bapak fulan-fulan. Ya. Tentu itu lebih menunjukkan wibawa ataupun keagungan acara tersebut, ya, daripada peresmian akan dihadiri oleh wakil Bapak fulan misalnya. Wakil itu beda. Inilah yang dimaksud dengan nahnu khalaqnakum.
Ada lagi yang lebih istimewa lagi ketika Allah mengatakan, ini saya ciptakan dengan tanganku. Ya. Seperti menciptakan Adam itu dengan kata khalaqtu biyadai, langsung ya. Tanganku, berarti lebih menunjukkan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Ya. Atau ada surat Al-Qalam misalnya, ya. Dalam hadis bahwa Allah menciptakan Al-Qalam dengan tangannya. Tentu itu jauh lebih ya, lebih istimewa lagi ya. Ibaratnya seseorang yang makan makanan yang langsung dibuat oleh istrinya dengan istrinya beli, itu kan pasti beda bobotnya ya. Walaupun jenis makanannya sama, tapi yang satu dibuat langsung oleh tangan istrinya ya. Ya begitu yang ingin difahamkan ya, ketika Allah menggugah dan menggugat orang-orang yang menolak percaya kepada hari kiamat, yang sebetulnya Allah nggak punya kepentingan apa-apa, percaya nggak percaya itu kembali kepada dirimu. Tapi kenapa sampai Allah ngotot begini? Ya, karena saking sayangnya Allah tidak ingin manusia itu sengsara menghadapi hari kiamat. Karena hari kiamat itu luar biasa kesengsaraan yang ada. Intinya disebut dalam ayat yang lain, hari kiamat itu pusat sebuah dua kesengsaraan yang luar biasa. Ya. Kesengsaraan rasa takut dan kesengsaraan rasa sedih. Ya. Karena itu banyak amal-amal yang mengingatkan kalau kamu begini kamu nggak perlu rasa takut, nggak sedih. Ya. Misalnya kalau kamu istiqomah kamu nggak bakal merasa takut dan merasa sedih. Ya. Karena orang-orang yang tidak taat kepada Allah ya, akan mengakhiri hidupnya dengan takut dan sedih. Ya. Misalnya, ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang istiqomah tidak akan ada rasa takut di dunia atau sedih, apalagi nanti di akhirat. Orang yang selalu bertakwa, orang selalu berusaha menjadi orang bertakwa dan menjadi orang soleh, dijanjikan yang sama. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini alasan mengapa nanti dimulai dari ayat 57 ini kita akan mendengarkan ya istilahnya apa ya, mototnya Allah ya. Tentu bukan karena butuh, tapi karena sayangnya pada manusia ya. Masa mempercayai hari kiamat nggak bisa, padahal itu datang dari Allah yang menciptakan. Ya. Begitu juga jamaah rahimakumullah, Allah menggugat atau mengingatkan manusia dengan isu penciptaan, karena ini memang menjadi kriteria yang paling unggul daripada zat yang dituhankan, ya. Yang disebut dengan Al-Khaliq, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Namrud ya, ketika Allah itu bisa mematikan dan menghidupkan, maka dia dengan sombongnya saya juga bisa. Ya, mematikan itu ada prajurit yang dipanggil kemudian dibunuh. Satunya prajurit yang dibiarkan hidup. Jadi memang ibaratnya
Kalau kamu wahai Ibrahim punya Tuhan namanya Allah, saya juga bisa berfungsi sebagai Tuhan. Ya. Tapi ketika dihadapkan tantangan yang hanya dimiliki oleh Allah, ya, seperti menerbitkan matahari dari timur dan menerbenamkan dari barat, maka Namrud langsung menyerah. Ya. Wabuhital ladzi kafar. Begitulah ketika Allah menyebut nahnu khalaqnakum, kami yang menciptakan kalian, sehingga bisa bermakna kalau bukan percaya kepada Allah mau percaya kepada siapa lagi, ya, karena Allah itu punya sifat ketuhanan yang tidak akan dimiliki oleh makhluk yang dituhankan oleh manusia yang mana saja. Ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah ketika telah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mempercayai Allah itu gampang banget lah, ya. Nggak harus digugat-gugat seperti ini, ya. Walaupun ketika membaca ayat ini kita merasa, ya, malu kepada Allah, ya Allah, ya. Nah, sekelas Allah sampai begitu kata orang Jawa itu ngoyo, ya, begitu kekeh kata orang Sunda, ya, kekeh, jangan sampai manusia itu nggak beriman, ya. Maka kita pun ketika mau menjadi pendukung Allah di dalam kekehnya itu, ya, ngoyonya itu, maka manusia itu juga akan dimuliakan oleh Allah. Ya. Nanti membantu orang gimana supaya orang mau beriman kepada Allah. Ya. Walaupun Allah bisa sendiri, namun kita berperan ikut menggugah, ya, manusia agar beriman kepada Allah. Ya. Maka bahwa Allah menjadikan dirinya sebagai pencipta ini merupakan tema yang sangat luas sekali di dalam Al-Quran. Ya. Paling tidak kita melihat awal wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan tema penciptaan. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Orang-orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah diluruskan oleh Allah juga dengan tema pencipta. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Ya. Allah Tuhan, ya. Makhluk ini makhluk itu Tuhan. Ya. Apakah sama Tuhan yang memiliki kemaha penciptaan, ya. Sedangkan di Al-Hajj dengan Tuhan yang sekedar menciptakan lalat aja nggak bisa, ya. Bahkan di dirinya makanannya digigit lalat dia juga nggak bisa. Patung itu nggak bisa mengusir, ya. Wa iyaslubhumudz dzibabu syai'an la yastanqidhuhu min. Apakah laik seperti ini diyakini sebagai Tuhan? Ya. Jadi kami ini punya kemampuan yang luar biasa dalam kehidupan alam semesta ini. Masa kalian susah sekali untuk mempercayai penjelasan-penjelasanku tentang hari kiamat? Yang tujuannya kalau kamu percaya agar kamu menjadi orang yang menjalani kehidupan ini tidak terlepas dari pertimbangan hari kiamat. Saya siap berkorban tahun ini, apakah seekor kambing, seekor sapi, kenapa? Karena nanti di hari kiamat. Pertimbangan hari kiamat itulah yang membuat orang, ya, betapapun berat tapi mampu melaksanakan, ya.
Di hari kiamat Allah akan memberikan pahala sebanyak bulu-bulu yang ada di hewan yang dikorbankan. Ya, tentu kalau korbannya besar sapi, bulunya lebih banyak. Ya. Nah itu bedanya antara korban sapi dan korban kambing. Ya. Tentu walaupun kambing tetap harus diapresiasi. Ya. Yang nggak mau itu yang jelek itu yang sudah mampu namun tidak mau berkorban, ya. Tidak mau berudhiyah. Ya. Kenapa kamu berkorban? Iya, karena Rasulullah menjelaskan nanti di hari kiamat orang akan mengendarai binatang yang dikorbankannya. Ya. Begitulah ya. Pentingnya keimanan hari kiamat dalam kehidupan sehingga Allah menggugahnya dengan falaula tusaddiqun. Masa sih kamu nggak mau percaya dengan apa yang saya jelaskan, padahal aku ini penciptamu yang mengatur kehidupanmu, ya, yang menyediakan semua fasilitas kehidupanmu. Kemudian secara umum Allah menjelaskan salah satu bentuk penciptaannya adalah afara'aitum ma tumnun. Tidakkah kalian ya, memperhatikan apa yang dipancarkan ya, oleh laki-laki itu ya, berupa spermanya, tumnun, ya. Yang maksud dengan tumnun ya, dari kata dasar al-mani ya. Ini semakna ya dengan makna apa yang ada di surat At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indafiq, mimma indafiq, dari air yang terpancar dengan sangat keras ya. Tapi di ayat ini diungkapkan dengan tumnun, tumnun ya. Tidakkah kamu memperhatikan ya. Jadi kata memperhatikan ini ya juga disesuaikan dengan ya, apa yang diperhatikan oleh manusia dengan perhatian yang salah ya. Misalnya ketika mereka mengatakan di ayat 57, aidza mitna, apakah kami yang sudah mati ini ya, sudah menjadi tulang belulang bisa hidup lagi. Itu kan sebuah kesimpulan tentang nggak mungkinnya ada hari kiamat karena mereka melihat sesuatu, melihat tulang belulang manusia yang sudah dikubur 100 tahun yang lalu atau bahkan lebih, sehingga mengambil kesimpulan nggak mungkin ada hari kiamat, nggak mungkin ada kehidupan setelah kematian. Maka meluruskan kesimpulan yang salah ini Allah minta juga dengan cara yang sama, afara'aitum ya. Tidakkah engkau perhatikan ya, air mani yang dipancarkan? Bukankah engkau hanya melihat itu ya, sebuah benda air putih ya, yang terkadang oleh manusia dibuang begitu saja ya, atau mungkin disiram begitu saja, padahal di balik air itu ya, juga istilahnya ada benih-benih kehidupan ya. Kalau saja air itu misalnya dilihat dari mikroskop ya, yang diistilahkan dalam bahasa Arab apa yang disebut dengan hayawanun manawi ya.
Di situ apa istilahnya, ada ya, ada zat yang ya, katakan ada ekornya, ada kepalanya. Tapi kalau dilihat hanya sebuah air ya, ya berwarna putih, kental. Tidakkah kau perhatikan itu juga seperti cairan pada umumnya. Tapi dari cairan itu bukankah ya, bukankah kemudian menghasilkan kehidupan? Afara'aitum ma tumnun. Ini yang dimaksud dengan gugatan Allah agar manusia memperhatikan ya, air mani yang dipancarkan ya, yang sangat mudah dilihat wujudnya ya. Tentu bagi orang beriman sudah selesai masalah seperti ini ya. Yang belum selesai adalah bagaimana menjadi orang yang mempersiapkan dengan persiapan yang sebesar-besarnya. Persiapan yang sebanyak-banyaknya ya, tentang kehidupan setelah kematian, agar bisa mencapai la khaufun dengan skala besar, nggak ada takut seluas-luasnya, walahum yahzanun, tidak ada kesedihan yang juga seluas-luasnya. Kemudian Allah katakan, kalau sudah kamu perhatikan, ya, coba simpulkan. Simpulannya apa? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah sperma yang kamu lihat itu kamu yang menciptakan, ya, atau kami yang menciptakan? Am nahnul khaliqun, ya. Di mana sperma bisa bertemu dengan sel telur, kemudian menjadi makhluk ya, dengan berbagai macam kondisi yang ada ini ya, yang secara jumlah ya menjadi miliaran makhluk yang disebut manusia sepanjang zaman ya, menjadi dengan jenis-jenisnya, ini kulit putih, ini kulit hitam ya, ini bule, ini katakan sawo matang dan lain sebagainya. Ini cantik, ini biasa, dan seterusnya. Siapa yang bisa menciptakan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Tentu kita pasti menjawab, antal khaliqu ya Rabb, la ilaha illa anta. Sedangkan orang-orang yang kesulitan meyakini ini, maka dialah yang harus tertuntut untuk merenungkan ciptaan-ciptaan yang terdekat dengan dirinya, yaitu dirinya sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggugah manusia tentang penciptaan itu ya, misalnya di surat At-Tur ya, ayat ke berapa itu, 34, Allah katakan am khuliqu min ghairi syai'in, apakah manusia itu diciptakan secara tiba-tiba? Am humul khaliqun, atau manusia itu menciptakan dirinya sendiri? Semuanya nggak mungkin semua. Ya. Inilah yang disebut dengan ya, hikmatut tadarruj. Ya. Hikmah adanya sebuah proses. Ya.
dari katakan sperma, ya, kemudian menjadi gumpalan darah, ya, menjadi sepotong daging, ya, terus ya jadi bayi keluar, dirawat, jadi balita, jadi anak-anak, jadi dewasa. Sehingga peran Allah itu sangat terlihat sejak terjadinya tumnun. Ya. Maka sungguh aneh mengapa Allah sampai sebut dhalunal mukadzibun. Orang nggak percaya dengan kemahakuasaan Allah tentang dirinya sendiri yang diciptakan oleh Allah, sehingga Allah katakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dengan adanya sunnatul tadarruj aja masih ada sekian banyak juta manusia yang kesulitan percaya kepada Allah. Apalagi kalau saja manusia itu diciptakan secara tiba-tiba. Tiba-tiba muncul manusia seumur anak 5 tahun, seumur anak 15 tahun. Ya. Maka semakin kecil lagi peran Allah, ya, yang bisa diperhatikan oleh manusia. Walaupun bagi orang-orang sudah beriman, andai kata begitu juga siap beriman kepada Allah. Ya. Maka ini yang sering ditanyakan, katanya Allah itu bisa kun fayakun, ya. Jadilah jadi. Ya. Tapi kenapa menciptakan seorang manusia dewasa itu perlu ya mungkin 30 tahun baru jadi. Yang asalnya cuma sperma. Katanya bisa kun fayakun. Kenapa menciptakan langit aja perlu 6 hari. Di sittati ayyam. Makanya Allah katakan ya, di balik ya, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum. Di balik penciptaan yang berproses itu agar menjadi ujian bagi manusia, siapa yang paling baik amalnya. Ya. Maka akan melahirkan yang paling baik amalnya adalah orang yang melihat ciptaan-ciptaan, di balik ciptaan-ciptaan Allah berproses itu. Ya. Jadi bahasanya pun jadi bervariasi. Ya. Maha kuasa Allah menciptakan sperma dari apa yang dimakan manusia jadi sperma. Setelah jadi sperma, Maha Suci Allah yang Maha Kuasa memancarkannya. Maha Kuasa Allah setelah dipancarkannya dipelihara di rahim yang kuat, fi qararin makin, gitu disebutkan ya. 9 bulan di perut seorang ibu, ya. Maha Kuasa Allah kemudian melahirkannya, ya, membesarkannya, bahkan saat lahir pun langsung ya, katakan disediakan air susu yang eksklusif, yang itu akan menjadi modal kehidupan bayi itu sepanjang hidupnya. Ya. Karena dari situ ada ada manfaat yang tidak tergantikan oleh makanan apapun bagi bayi. Manusianya nggak perlu repot-repot, udah diem aja, ya, tiduran aja, ya. Air susu eksklusif itu akan datang sendiri. Ya. Tidakkah ini membuat orang beriman nggak henti-hentinya, ya, memuji Allah tentang kesempurnaannya dan kebaikan-kebaikan. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Sehingga karena bangganya Allah mendengar hambanya memuji-mujinya atas kesempurnaannya dan kebaikannya, maka kalimat subhanallahi wa bihamdih itu walaupun tidak bermakna minta ampunan, Allah kasih ampunan kepada orang yang suka memuji Allah dengan subhanallahi wa bihamdi. Ya. Jika disempurnakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim,
tidak saja ampunan, bahkan timbangan yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat timbangan itu berat, berarti ya manusia itu akan hidup dengan kehidupan yang menyenangkan. Ya. Faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sebaliknya yang ringan timbangannya itu alias sama dengan neraka. Wa amman khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Ya. Maka kembali ke surat Al-Waqi'ah, ya. Allah ingatkan pada manusia, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Ya. Atau sebelumnya yang kita baca, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Ya. Kita yang sudah beriman kepada Allah tentu menjawab, ya, bal anta ya Rabb. Subhanaka la ilaha illa anta. Betul ya Allah, Engkau yang menciptakan, Engkau yang maha suci, maha sempurna, tidak ada Tuhan selain. Ya. Maka Allah ungkapkan, nahnu qaddarna bainakumul maut. Ya. Ya. Perhatikan lagi, ya. Kamilah yang menakdirkan di antara kalian kematian, wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak bisa kalau terjemahan bebasnya tidak bisa dicampuri urusan begini. Ya. Artinya kemahakuasaan Allah setelah menciptakan, Allah juga yang mematikan. Ya. Para ulama mengatakan, andai kata ini cukup nggak pakai bainakum itu udah jelas. Ya. Misalnya, nahnu qaddarnal mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ya. Istilahnya udah jumlah mufidah. Ya. Sudah susunan kata yang jelas, yang sudah terpahami maknanya. Ya. Tapi Allah ingin menjelaskan yang lebih dari itu. Ya. Maka dikatakan, nahnu qaddarna bainakum, di antara kalian kematian. Ya. Jadi kata bainakum itu memberi makna kepastian. Ya. Nas'alullaha lana wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah berikan kepada kita keselamatan, ya, dalam menghadapi kematian yang pasti. Jadi kata bainakum itu untuk memberi makna sebuah kondisi yang pasti. Kematian itu sebuah takdir yang pasti, ya, akan datang kepadanya. Ya. Tapi datangnya bainakum. Ya. Apa maksudnya bainakum? Bergilir. Ya. Sehingga yang hari ini nggak mati bukannya nggak mungkin mati, ya, tapi hanya nunggu giliran. Wallahu a'lam. Ya. Tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan, 10 tahun ke depan. Pokoknya hari itu, keputusan itu sudah ada jadwalnya. Qaddarna. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan diriku ini, ya, nggak bisa dicampuri urusan ini. Ya. Kalau saya maunya sekarang, ya sekarang udah. Sehebat apapun manusia itu nggak bisa menolak. Ya. Kalau saya maunya katakan bulan depan, ya bulan depan. Sehebat apapun cara manusia menggagalkan keputusan Allah itu nggak mungkin. Ini dimaksud dengan wa ma nahnu bimasbuqin. Ya. Karena kematian itu wa ma nahnu bimasbuqin. Ya. Tidakkah kalian manusia percaya? Ya. Karena kenyataannya kan begitu. Ya. Hari ini hidup, bulan depan udah nggak hidup. Tahun ini hidup, tahun depan nggak hidup. Berapa banyak Ramadan kemarin atau Idul Adha kemarin mereka masih bersama kita, tapi Idul Adha tahun ini sudah nggak bersama kita. Yang sudah percaya, ayo lebih semangat lagi mempersiapkan, ya, sebuah jadwal yang nggak mungkin dicampuri oleh manusia. Ya. Apakah dimajukan, apakah diundurkan. Ya.
fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ya. Ala an nubaddila amthalakum ya. Wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Ya. Percayalah ya tentang kemahakuasaan Allah dalam bab ini ya. Apa ya, akan mengganti kalian-kalian yang susah dikasih tahu ini ya. Disuruh beriman susah ya. Maka jangan dikira Allah tidak mampu istilahnya menghadirkan generasi berikutnya yang siap beriman ya. Yang maksud dengan ala an nubaddila amsalakum ya. Yang sekarang kerjanya maksiat melulu, kata Allah, jangan dikira saya nggak mampu menghasilkan ya orang-orang yang generasi berikutnya yang siap taat kepada Alhamdulillah ya. Karena itu jadikan diri kita itu termasuk yang amsalakum ya. Jadi pengganti orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Jika si fulan nggak beriman, saya yang beriman. Jika si fulan nggak mau baca Quran, saya yang baca Quran. Ya. Jika si fulan nggak mau mengkaji Al-Quran, saya mengkaji Al-Quran. Yang maksud dengan ala an nubaddila amthalakum. Jika si fulan nggak ada yang mau qiyamul lail, saya yang qiyamul lail. Ya. Tapi kita menjadi ala an nubaddila amthalakum. Si fulan nggak mau infak, nggak mau sedekah, saya yang mau. Maka diri kita masuk dalam kategori an nubaddila amsalakum. Jangan sampai pilihan itu jatuh kepada orang lain. Jangan sampai si fulan nggak mau tilawah, saya juga ikutannya nggak mau tilawah. Ya, alangkah sengsaranya manusia seperti ini. Ya. Si fulan itu semua ini nggak mau qiyam. Kalau 100 orang nggak mau sholat tahajud semua, saya mau ikut aja. Ternyata komunitas yang nggak mau tahajud banyak ya, saya mau ngikut. Alhamdulillah ya. Jadilah orang yang an-nubaddila amsalakum. Di tengah-tengah semua orang nolak, kitalah yang siap menerima dan menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah ya. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan Allah Maha Kuasa ya, menciptakan ya, apakah merintis ya kelompok-kelompok manusia yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Fimala ta'lamun. Ya, sebutlah kalau di Indonesia ini katakan ada 200 juta manusia ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya ya. Ya, tentu dengan perbedaan-perbedaan kualitas, mulai kualitas A, B, C, D ya. Yang jelas di negeri ini katakan ada 200 juta manusia ya. Manusia-manusia yang hidup pada 14 abad yang lalu tentu tidak pernah tahu kalau ada manusia di sebuah tempat di Asia Tenggara ya dengan jumlah 200 juta semuanya beriman. Inilah yang dimaksud dengan wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Ya. Maka kita sebagai orang beriman ya ketika membaca ayat ini ya sama ya. Ya, usahakan diri kita menjadi fima la ta'lamun ya. Kondisi manusia yang enggak pernah diketahui oleh manusia-manusia yang ada jauh sebelum kita ya. Apakah itu manusia 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu ya. Terutama kalau nunsyi'akumnya itu bisa semirip ya, walaupun nggak sama mungkin ya, semirip para sahabat ya. Bahwa
di tahun katakan 2023 nanti ada orang-orang yang walaupun hidupnya jauh dari para sahabat, ya 14 abad yang lalu, tapi mereka punya kemiripan, ya, dalam imannya, dalam ibadahnya, dalam infak sedekahnya, dalam tahajudnya, dalam dakwahnya, semuanya semirip para sahabat. Ya. Itulah yang dimaksud dengan wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, yang memiliki bobot-bobot yang tinggi, yang sebenarnya peluang-peluangnya sangat terbuka. Ya. Bahwa kita menjadi fima la ta'lamun bagi orang-orang yang ada di 100 tahun yang lalu, ya, sangat mungkin ketika kita, ya, berusaha mengakses bagaimana menjadi manusia-manusia yang disebut oleh Rasulullah khairul qurun, ya, sebaik-baik generasi, yaitu generasi sahabat, karena kehidupan para sahabat itu hampir semua terbukukan, ya. Kalau mau baca buku namanya Syiar A'lamun Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, sangat lengkap kehidupan para sahabat dari yang paling terkenal sampai yang nggak terkenal. Ya. Ya, siapa yang pernah dengar sahabat Mukhairik? Ya. Padahal sahabat ini sangat istimewa dalam kehidupannya. Ya. Demikian jemaah rahmakumullah. Ya, semoga penjelasan ini semakin menguatkan iman kita insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Kiai, alhamdulillah semakin bertambah ilmu kita, apa yang sudah tadi Kiai sampaikan, Gurunda sampaikan, dan mudah-mudahan semakin menguatkan iman kita dan juga semakin bermotivasi kita untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya satu pertanyaan saja mungkin, silakan. Bertanya. Oke, Ustadz Ahmadin yang bertanya. Dalam perjalanan, Ustadz. Iya, lanjut. Ini baru pulang dari Tangerang nih. Oh ya Allah. Alhamdulillah, Ustadz. Udah sampai Bogor ya. Ya, mungkin Ustadz yang bertanyain, Ustadz Ahmadin. Yang kemarin aja sih, itu kemarin barangkali sudah ada ininya, Ustadz, penjelasan. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ya. Ya. Jadi ya, ada juga pertimbangan keindahan bahasa, ya. Ya. Jadi ketika kondisi manusianya sangat rinci, ya, kejelekannya, ya, dia mutrofin, dia katakan yusiruna alal hizil azim, kanu yaquluna idza mitna. Jadi kejelekan-kejelekannya sangat rinci, maka Allah sebut dengan balunal mukadzibin. Ya. Ya, sebaliknya yang di ayat berikutnya, ya, nggak rinci, ya, dan cenderung, ya, ada sudah kata tukadzibun yang tereksplisit, ya. Misalnya di ayat 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Jadi, karena ada eksplisit kata tukadzibun, ya, maka disinilah akan lebih indah bahasanya kalau mukadzibinnya didahulukan. Ya. Secara umum sama, ya. Dia juga yang akan istilahnya menjadi penghuni neraka, ya. Dia juga yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi secara bahasa inilah yang indahnya, yang akuratnya, ya. Ketika di awal dolun dulu baru mukadzibun, ya. Yang kedua mukadzibin dulu baru Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah ya. Ya, Ustaz Ahmadin, cukup ya. Ya, jazakallah. Jelas. Gurunda, ini ada satu pertanyaan, cuman mungkin di luar tema ini. Pertanyaan terkait tentang perbedaan penetapan Idul Adha ini tanggal 9 dan 10, bagaimana menyikapinya, Kiai? Ya, seperti yang dibahas oleh para ulama, ya.
ya, bahwa ya, puasa Arafah itu ya ditentukan ketetapan tanggal 9-nya. Ya. Karena di negeri ini menetapkan ya katakan berhasil berdasarkan ruqyat yang tidak berhasil, maka ya, tanggal 9 itu adanya di hari Sabtu ya. Tapi ya kebetulan di negeri ini ada organisasi Muhammadiyah ya, ataupun yang di Makkah sana ya punya kebijakan penetapannya hari tanggal 9 itu adalah hari Jumat. Sehingga kalau di sana berdampak apa? Kalau di negeri lain, kalau di Saudinya berdampak wukuf dan berdampak saum yang tidak ikut wukuf. Bagi di luar Saudi ya yang meyakini hari Sabtu maka hanya berdampak puasa utamanya. Ya. Itu lain-lainnya memperbanyak amal soleh, banyak doa. Insya Allah semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya enggak ada dalil manapun yang mengatakan, oh yang di Saudi itu yang salah, ya. Oh yang di Indonesia itu yang salah. Sedikit pun enggak ada satu celah untuk menyalahkan ke arah sana. Ya. Jadi kita tenang-tenang saja. Ya. Adapun bagi sebagian orang, ya, dan itu mungkin bisa lebih menenteramkan, ya. Istilahnya, oke lah, ya, kedua-duanya ada peluang benar, yang 9-nya Jumat dan 9-nya, ya. Karena hari Arafah itu bukan ditentukan oleh hari Arafah itu ditentukan oleh wukufnya. Ya. Tapi wukuf itu ditentukan kapan manusia itu menentukan tanggal 9. Yang menentukan tanggal 9 itu hari Jumat, ya, disitulah resikonya Anda harus wukuf karena Anda di Arafah. Kalau yang nggak di Arafah, Anda sangat disunahkan berpuasa. Ya. Ya. Jadi oke lah kalau sama-sama ya katakan seimbang ya, seimbang dalam keputusan, dalam kebenaran ya, dalam penilaian bahwa kedua-duanya katakan tidak salah misalnya, ya. Tapi bukankah yang sampai mempunyai sampai berdampak risiko wukuf ya itu bisa difahami lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Ya, karena di saat tanggal 9 Jumat itu ada manusia-manusia yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wukufnya. Ya. Apa enggak sedih kita ya? Tanggal Jumat tanggal 9 besok insya Allah semua orang wukuf, kita di sini enggak tanggal 9 tanggal 9-nya satu. Nah itu bagi yang meyakini ya, bagi yang meyakini, bagi yang lebih menenteramkan mengikut saudara-saudaranya yang wukuf ya dengan pertimbangan seperti itu. Ya. Apakah tidak lebih memiliki makna tambahan kalau kita ngikut mereka, berarti kita menjadi bagian jumlah umat Islam yang besar ya. Katakan yang wukuf itu 3 juta ya. 3 juta ya. Sehingga kita karena lebih memilih Jumat berarti kita bagian daripada 3 juta itu ya. Sedangkan di sini ya katakan yang meyakini tanggal 9 itu Jumat, tanggal 9 itu Sabtu, ya cuma 200 juta orang. Yang sana 3 juta. Mana yang lebih utama? Sementara Rasulullah mengatakan, la tajtami'u ummati ala dalalah. Ya. Ketika umatku itu sepakat dalam suatu perkara, ya, maka
itu dijamin memiliki makna kebenaran. Gitu ya. Yang sepakatnya dalam kebenaran ya. La tajtami ummati ala dalalah. Ya. Jadi tidak mustahil wallahu alam ya. Ini tidak dalam rangka provokasi ya. Juga tidak dalam rangka mempengaruhi ya. Ini cuma sekedar penjelasan apa kalau mau disebut ilmiahnya ataupun penjelasan tambahan-tambahan yang lebih kalau kita mengikuti tanggal 9 itu yang membuat sebagian umat Islam harus berwukuf di Arafah ya. Sehingga insya Allah dari situ kita ya menjadi bagian umat Islam ya. Sehingga dikatakan ya, mau sampai kapan kita ini susah banget disuruh bersatu sih, cuma tanggal 9 aja kok susah bersatu ya istilahnya ya. Padahal kesatuan umat Islam ini sangat banyak ragamnya ya. Seharusnya semua bersatu, misalnya memboikot ya sumber-sumber ekonomi musuh-musuh Islam ya, itu kita udah nggak bisa ya. Seharusnya umat Islam bersatu bagaimana menghasilkan memilih pemimpin yang soleh, itu udah nggak bisa kita lakukan. Wah, dengan serangan-serangan, ada istilah politik identitas ya, ada politik mengandung radikal, ujungnya kan cuma itu aja, cuma jangan sampai negeri ini dipilih orang-orang soleh gitu ya. Nah orang soleh itu ya, secara implisit ya di-label-labelin. Kalau orang yang begini nih radikal, orang yang gini identitas ya. Seakan-akan kalau yang lain tuh nggak ada identitas, padahal yang lain ada identitas, identitas busuk aja. Jadi kalau busuk nggak diunggul-unggulkan, kalau identitas jelek dikesan-kesankannya sebagai sebuah negatif ya. Maka menyatu dengan kaum muslimin hanya masalah tanggal 9 itu jauh lebih ringan ya. Sehingga ya, kita sangat menghormati bagi saudara-saudara kita yang lebih memilih tanggal 9 itu adalah hari Jumat ya, karena di hari itu juga umat Islam wukuf di Arafah ya. Baik jamaah rahimakumullah, mohon izin langsung saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في علومنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru, mari kita tutup kajian kita pada sore ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guru. Ya amin. Jazakumullah ya. Ustaz. Pamit semuanya ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada.